Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Baik teman-teman, kali ini saya mau share ya terkait ini penyelesaian soal sistem tenaga listrik seperti ini. Ada 3 bus ini menggunakan MATLAB ya. Jadi diterjemahkan. Sebenarnya ini sudah diisi ya, sudah dikerjakan. Cuman di sini saya akan menerangkan bagaimana ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman MATLAB dengan metode fast decouple ya, seperti ini. Oke. Jadi ini ada soal teman-teman ya. Ini sebenarnya sama dengan soal yang konten saya yang ini. Oke, saya terangkan kembali ya. Di kondisi soalnya itu ada 3 bus. 3 bus ini dengan ini slack bus, PV bus, load bus. Slack bus artinya dia lentur ya. Dalam secara bahasa artinya dia lentur. Dia memenuhi kebutuhan sistem di sini karena di PV bus itu yang diketahui adalah megawatt. Megawattnya fix. Sedangkan tegangannya yang kita mainkan di PV bus. Kalau di slack bus itu megawatt dan daya reaktif atau MVAR-nya itu dia sesuai kebutuhan ya teman-teman, sesuai kebutuhan sistem di sini. Oke. Saya terangkan ini ada impedansi dari bus 1 ke bus 2, bus 1, bus 3 ada impedansi seharga senilai ini ya. Ini masih nilai Z. Kemudian untuk slack bus diketahui tegangannya itu 1,05 PU ya. Artinya 1,05 PU itu adalah perbandingan aktual terhadap MVA base-nya ya, terhadap base-nya, set point-nya. Jadi kalau teman-teman tahu PV dan set point, yaitu perbandingan PV dan set point, bisa juga seperti itu. Kemudian load busnya 400 MW 250 MVAR. Untuk PV busnya diketahui 200 MW dan tegangannya diketahui. Kalau kondisi seperti ini umumnya ya, biasanya sudutnya itu 0. Kalau ini sudutnya berarti 1 ditambah 1 PU ditambah 0 derajat, seperti itu. Untuk MVA base nya ini 100 MVA teman-teman ya. Dibagi dengan MVA base ini maka akan menjadi PU ya. Oke, lanjut ya. Kondisi seperti itu saya tulis di sini teman-teman ya. Z-nya seperti ini ya, sesuai ini. Kemudian setelah kita cari kita tulis impedansinya, kita langsung ke metode fast decouple. Oke. Nah, kemudian kita menentukan Y bus metrik ya, admitansi metrik. Maka untuk menentukan metrik ini sudah saya terangkan di video ini, teman-teman bisa simak di sini ya. Ini sama, baik fast decouple, Gaussian, Newton-Raphson itu menentukan cara menentukan metrik Y busnya sama. Maka teman-teman bisa simak di sini ya. Kalau di MATLAB saya tulis ini. Ya. Saya tulis seperti ini. Ini nyari admitansi ya. Oke, saya kasih. Ini nyari admitansi, nyari impedansi, nulis impedansi, ini menentukan admitansi, kemudian ini menyusun metrik admitansi sesuai video yang saya terangkan di sini teman-teman ya. Jadinya seperti ini nanti teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Oke, kemudian aku nyari nilai absolut dari masing-masing metrik ya. Ini ya. Oke, udah ya. Kemudian aku nyari B aksen 1 ya. Artinya ini itu nilai J di dalam admitansi metrik, tapi yang tidak berhubungan dengan slack bus. Ini kan Y11 Y1 kan 1 kan bus 1 artinya slack bus ya. Kalau ini kan 12 13, ini 21, ini 31. Nah, yang ini itu ada hubungan dengan slack bus, yang ini tidak ada, maka kita ambil nilai J yang ini 4 ini. Minus 52 plus 32 plus 32 minus 62 ya. Kemudian ini saya tulis di MATLAB seperti ini ya.
Metriknya seperti ini. Ini tanda apa sih? Kurung kerawal ya? Bukan. Kurung kotak pokoknya ya. Kalau mau buat metrik ya. Ini aku kasih. Oke teman-teman, udah ya. Kemudian aku inverse. Aku inverse berarti B1 pangkat minus 1 ya. Nah, seperti ini. Aku inverse di MATLAB caranya seperti ini. Oke, sudah sekalian. Kita melakukan B inverse-nya. Kemudian aku langsung masuk ke sini dulu teman-teman. Nyari yang B aksen 2-nya ya. Gak apa-apa ya. Nah, B aksen 2 artinya load bus itu sendiri ya. Kan 2. Jadi tidak hubung dengan slack bus dan PV bus. Maka admitansi load bus itu sendiri artinya Y22. Dan kemudian aku inversekan seperti ini. Ya. Kemudian aku mencari sudut ya. Mencari sudut dari masing-masing metrik ini. Tapi sudutnya ini masih ini teman-teman, masih dalam bentuk radian. Karena perhitungan di MATLAB itu radian. Kalau sudut degree tidak bisa dioperasikan, maka ini masih dalam radian menggunakan fungsi seperti ini. Oke. Kemudian setelah nyari sudutnya, aku menentukan angle-nya ya. Sudutnya ini diasumsikan di soal itu 0 semua ya. Nah, ini kan sudutnya 0 semua nih. Nah, kan kalau tidak diketahui itu 0, sudutnya 0, sudut tegangannya 0. Kemudian setelah aku namain ke variabel delta 1 ya. Kemudian aku tulis tegangan ya. Tegangan sesuai soal di slack busan 1,05 PU, di PV bus 1,04 PU ya. Oke. Kemudian aku mencari nilai ini, nilai PU dari load bus dan PV bus ya. Kasih komen load ya, yang ini tuh load, kemudian yang ini itu PV, biar nggak lupa teman, PV bus. Aku kasih tanda minus, berarti dia menjadi beban. Minus ini megawatt, ini MVAR-nya dibagi MV habisnya 100 ya. Nanti hasilnya jadi PU, jadi 4 PU ditambah 2,5 PU. Kalau yang PV bus berarti 200 megawatt dibagi 100, maka jadinya 2 PU untuk yang PV bus. Ini itu berarti watt yang diketahui teman-teman ya. Nanti dikurangi dengan watt yang kita hitung. Watt yang diketahui ini dikurangi dengan watt yang dihitung, maka ketemunya adalah selisih. Nanti selisih itulah jadi dasar perulangan. Oke, kita langsung ke bawah lagi. Oke, masuk ke perulangan. Aku buat variabel dulu. Variabel awal 0 ya, kalau di perulangan. Ini bacanya ketika X. Aku bikin X dulu. X-nya X-nya tuh bila lebih besar daripada epsilon, jika iya bernilai true, maka mengerjakan yang di dalamnya. Kalau tidak bernilai true, maka keluar. Itu teman-teman ya. Berarti X-nya itu ini adalah hasil selisih antara yang diketahui ini ya, megawatt MVAR yang diketahui dikurangi dengan megawatt atau MVAR yang dihitung, hasilnya apakah lebih besar sama dengan epsilon ya. Epsilon itu ini yang paling atas teman-teman ya. Tadi bikin dulu. Ini selisihnya aku gedein teman-teman, bener-bener aku besarin biar semakin akurat ya. Kemudian X-nya aku kasih awalnya 1 teman-teman ya. Oke. Agar bisa ngerjain yang di bawahnya. Oke, iter tadi 0 ditambah 1 1. Ini adalah
C11 C12 adalah sudut cos, kalau si S11 adalah sin ya. Ini bisa disimak di video ini teman-teman ya. Itu apa? Untuk mempermudah saja sih saya mempermudah perhitungan ya. Nanti pas ngitung nyari apa megawatt mVAR yang dihitung, jadi cosnya aku operasikan terlebih dahulu menggunakan ini ya. Kemudian mudah kan ya. Oke, kemudian setelah kita tentukan sudutnya, maka sudut cos dan sin, maka aku ngambil nilai absolut V1, kan V1 bentuknya rektangular ya, tapi aku ambil nilai absolutnya biar bisa buat perhitungan ke ini. Nah, ini yang dinamakan MW apa daya aktif daya reaktif yang terhitung. Rumusnya seperti ini sesuai yang di soal. Post couple ini teman-teman ya. Nah, ini sesuai ini. Nah, ini yang terhitung. Oke. Udah paham? Nah, udah dihitung. Kemudian aku nyari selisihnya antara ini adalah yang diketahui dikurangi yang dihitung. P2 adalah load bus. Load busnya ada dua yang diketahui, megawatt plus mVAR. Nah, ini kan dari aku ngambil megawatt, berarti ini realnya ya. Ini realnya dari tadi di atas S2 SCH. Nah, ini. Nah, ini nilai realnya. Yang ada I-nya berarti imajiner atau mVAR-nya dikurangin dengan P2 yang terhitung ini, yang kita hitung. Setelah begitu untuk yang PV bus, yang Q2 yang apa load bus itu ini nyari ya, itu minus kalau nyari kita teman-teman ya, sesuai yang di sini. Oke. Berarti sama dikurangin imajiner, dikurangi ya, imajiner mVAR load bus yang diketahui dikurangi Q2 yang ini yang terhitung. Oke. Setelah selisihnya ketemu, maka aku nyari nilai sudut baru dengan cara tadi ini yang B aksen 1 dikali ini selisih P ya. Selisih di P2 dibagi tegangannya. Nah, ini sama juga. Selisih di P3 dibagi tegangannya. 3 berarti PV bus seperti itu. Ketemu sudut baru, teman-teman. Ya. Nah, ini dibentuk ke metrik. Nah, aku samain minus ya. Oh, ada tanda minus. Ini adalah inverse tadi ya. Inverse B1. B1 yang atas tadi, teman-teman ya. Nah, ini B1 bentar. B1 ya dikali tadi ini selisih delta P2 berarti ini ya per tegangannya yang PU tadi ya, yang ini, tapi nilai absolutnya. Oke. Setelah ketemu dia dalam bentuk matriks, maka sama seperti ini. Nah, aku nyari sudut barunya 0, kan sudut awalnya 0 ditambah hasil terbarunya ini. Ini dikali teman-teman ya. Sama seperti soal tadi. Ditambah berarti 0 ditambah matriks pada nilai pada matriks delta baris ke-1. Nah, kalau ini baris kedua itu. Setelah itu kalau nyari tegangannya beda lagi caranya. Ini 1 ditambah yang selisihnya ini. Kalau nyari tegangan ya, kan kalau nyari sudut itu rumusnya seperti ini. Kalau nyari tegangan rumusnya seperti ini, pakai B aksen 2 gitu. Berarti inverse kedua ini ya sama.
minus 1/52 ya. Sama B2 kita cek. B2 nilainya berapa? Di atas ada kan? Oh, B2 kan image itu. Image pada load bus ya. Nilai admitansi pada load bus. Oke. Sama seperti ini. Dikali kalau tegangan delta Q teman-teman ya. Delta Q berarti ini pertegangan. Ini berapa PU-nya. Udah ketemu. Maka nilai tegangan baru, nilai tegangan PU yang tadi ditambah dengan E. Ini adalah selisihnya tadi ya, sesuai rumus ini. Gitu teman-teman ya. Udah ketemu. Kan nilai udah baru nih. Berarti aku nilai mau ngitung ini teman-teman. Tapi syaratnya aku nyari nilai V2 ya. Itu pakai nilai yang V baru. Ini harusnya V2 teman-teman. Bentar. V2M itu nilai. Oh, harusnya ini V2 teman-teman ya. Nilai yang baru. Ini gini. Kalau ini V3A. Nilai yang baru. Nah, ini sesuai yang di sini contoh soal teman-teman ya. Nyari P1. Mana sih? bukan. Ini. Jadi V2 itu nilai V2 terbaru. Ya. Udah. Sama ini berarti V3A. Nah, ini teman-teman. Oke. Ya, berarti nyari P1, Q1, S3, Q3 udah ketemu nih ya. Udah dong. Beres berarti. Nanti ketemu itu hasil akhir teman-teman ya, hasil akhir. Ini aku mau niat nyari ini sih arusnya aja. Nyari ini ya arusnya saja. Berarti admitansi ya, nyari arus di sini teman, di antara di lane ini, lane 12, lane 13, lane 23 itu gimana nyari arusnya ya. Rumusnya seperti ini. Y12 admitansi kan ini kan Y12 kan sama dengan 1/Z ya. Berarti kan kalau nyari I kan V/R gitu ya, V/Z. Kalau diketahui admitansi ya udah Y dikali selisih tegangan ini, selisih tegangan V1 dan V2 harusnya berapa. Kalau Y21 beri kebalikan saja. Gitu seterusnya. Kemudian aku nyari nilai konjugasinya. Dikonjugasi ya teman-teman biar bisa nyari nilai S-nya. Nyari dayanya di 12 berapa, 21 berapa. Tuh. Terus ini nyari nilai rugi-ruginya. SL nya. Oke deh. Yang jadikan aku X adalah Q2. Karena nilai Q2 yang paling besar. Maka aku jadikan patokan sebagai batasnya. Oke, setelah kita beres kitaran. Nah, ketemu teman hasilnya. Sama nggak? Sama yang di Newton-Raphson. Sama ya. Di contoh soal sama ya. Hasilnya. Nah, ini 218, 140. P1 218, 140. Q3 berapa? 146. Oke. Sama ya seperti Newton-Raphson hasilnya. Ya, yang di video saya ini hasilnya sama juga. Berarti caranya sudah benar. Jadi teman-teman bisa milih mau pakai fast decouple atau Newton-Raphson. Kalau Newton-Raphson kalau yang fast decouple lebih mudah teman-teman ya. Tapi lebih banyak
lebih banyak perulangannya seperti ini. Perulangan untuk nyari nilai sudut dan tegangannya lebih banyak. Kalau yang Newton Raphson paling 3-4 kali udah konvergen. Konvergen artinya itu nilai yang kita hitung dengan yang kita inginkan itu sudah hampir sama teman-teman. Misal 1 ya, set poinnya 1, yang kita inginkan 1, tapi yang kita hitung 0,98. Nah itu 0,98 dihitung lagi 0,99, 0,99999, itu udah mendekati 1, berarti itu udah konvergen teman-teman ya, udah steady state lah ya. Oke teman-teman, share dari saya, semoga bermanfaat ya. Nah, kita mau eksperimen nih, coba ya, kita eksperimen nih. Misalnya nilai tegangan ya, aku ganti cuma 10 PU. Kalau di run hasilnya mana? Cukup ngaruh teman-teman ya. Ini Q3-nya, MVAR-nya malah sangat besar ini. Tapi malahnya jadi ini, jadi kapasitif di slack busnya. Kalau aku kembalikan ya 5, ini aku eksperimen ya. Coba. Kan MVAR-nya narik dari slack bus, tapi yang Q3-nya jadi kapasitif. Ya masuk akal sih teman-teman. Kalau saya kerja itu ya, misal di hari raya, tegangan jaringan tuh sangat tinggi. Katakan saja ya, ini tegangan jaringan 105 PU. Maka mau nggak mau MVAR kita tuh sangat kecil, bahkan minus ya di generator kita. -1, -2. Tapi selama dalam batas kurva capability masih aman. Oke, kalau ini saya samain teman-teman. Tuh kan, MVAR di sini mengecil ya, karena sudah tersuplai dari sini, dari generator. Kalau BV bus tuh ya contohnya ya ini teman-teman, base load biasanya kayak PLTP, PLTO 100 MW. Pokoknya yang base load itu masuknya ke BV bus. Kalau yang slack bus itu ya PLTG, PLTGU, PLTA, karena dia lentur dia ya, bisa ngikutin. MW-nya dia berubah-ubah. Kalau MW-nya yang di PV bus, di base load biasanya itu ya 100 saja teman-teman, tapi main di MVAR-nya, main di tegangannya. Kalau yang slack bus, baik MVAR mau tegangan, dia berubah-ubah gitu. Itu teman-teman penjelasannya ya kalau di dunia nyatanya ya. Coba nih kalau nih slack busnya tegangannya kecil ya, tegangannya 1 PU, tapi yang di generator saya itu 105 PU akurat. Jadi besar ya, sama contoh yang tadi ya. MVAR dari generator saya besar malah. Makanya dasar perhitungan sistem analisa ini tuh bisa jadi dasar. Misalnya ini sistem Jawa Bali, aku mau masukin nih PLTU aku dari Rembang atau dari mana. Nah itu efeknya seperti apa ke sistem tenaga yang lain, ke generator yang lain. Nah bisa pakai perhitungan seperti ini. Bisa nih jadi judul tugas akhir teman-teman, atau bisa jadi judul tesis, disertasi ya, dan selanjutnya bisa jadi penelitian, bisa dikembangkan algoritma ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.